Hello guys, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, admin akan melanjutkan rekapan dari sebuah donghua yang berjudul The Success of Empyrean Swan Emperor, yang dimana pada saat ini kita telah memasuki pada part kelima. Tapi sebelum itu, jika kalian suka dengan konten yang Mimin sajikan, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini kepada teman-teman kalian, agar channel ini makin berkembang. Oke lah guys, tanpa berbasa-basi, masuk intro dan selamat menonton guys. Melanjutkan cerita semalam, dapat kita ketahui saja Wan Tong bergegas memampiri Wan Fang untuk mendapatkan info mengenai Raja Harimau Perak. Kemudian dapat terdengar pula Wan Tong menitip pesan kepada Wan Fang agar pas hari H pertempuran, Raja Harimau Perak mengucapkan kalimat heroiknya. Apalagi nyatanya pada hari H pasti akan banyak iblis surgawi yang datang untuk menonton pertarungan epik tersebut. Iblis surgawi itu sangat sombong dan menganggap kalau ras manusia selalu di bawahnya. Disambung dengan Nona Lu yang membenarkan perkataan dari Wan Tong itu. Kemudian Wan Fang memberitahu kalau ia jarang bertemu dengan Raja Harimau Perak karena Raja Harimau Perak sangat misterius dan sekarang ini pasnya ia sedang berlatih pada sebuah tempat. Sedangkan tempatnya itu Wan Fang masih belum dapat mengetahui. Wan Fang juga mengatakan ia tidak terlalu akrab dengan Raja Harimau Perak. Ditambah kalau Raja Harimau Perak itu sebenarnya telah lulus dari Akademi Huan Yin. Ia kemari hanya untuk membalaskan dendam dari Wan Fing ke kasih Wan Fang. Mendengarnya Wan Tong sedikit kecewa nih, karena Raja Harimau Perak itu telah berumur dan tidak bisa dibandingkan dengan guru Lu Qingyin sebagai seorang jenius muda. Tapi tak apalah, walaupun sudah berumur, Raja Harimau Perak tetap sangat kuat dan membanggakan bagi Akademi Huan Jin dan seluruh ras manusia. Setelah itu tibalah Guru Lu menghampiri Wan Fang guna tujuan untuk meminta Wan Fang mempertemukan Guru Lu dengan Raja Harimau Perak, supaya Guru Lu bisa memberitahukan apa-apa saja nih yang harus diwaspadai dari Yao Liang. Kemudian Wan Fang menjawab, aku sama sekali tidak akrab dengan Raja Harimau Perak. Sedangkan Raja Harimau Perak sebelumnya membantu Wan Fang karena hubungan baik Raja Harimau Perak dengan kakak Wang Fan. Alhasil Guru Lu menyampaikan pesannya melalui perantara Wan Fang saja. Di sini kita mendapatkan info bahwasannya Yao Liang saat ini berumur 23 tahun, berada di ranah Wisdom Martial Aliran Biru tahap penyempurnaan. Ketika Wu Liang berusia 19 tahun, ia berhasil menyapu seluruh saudara-saudaranya demi mendapatkan sebuah kekuasaan. Setidaknya Wu Liang bisa mencapai pada ranah Golden Martial God sebelum berusia 30 tahun. Benar-benar seorang jenius yang dilahirkan 100 tahun sekali. Yao Liang memiliki senjata spiritual berupa kipas tulang iblis, dan serangan terkuatnya yaitu tangan Raja Iblis beserta 13 serangan Raja Iblis. Namun tak sampai di situ, Wu Liang juga memiliki dua metode lain yang sangat kuat, yakni Amara Dewa yang dapat membuat kekuatan Yao Liang meningkat drastis bahkan melebihi ranahnya. Setelah itu tato merah yang berada di tengahan jidatnya. Rumornya sih tato ini diwariskan 100.000 tahun yang lalu. Jadi bisa kita sebut saja tato ini sebagai seni bela diri bloodline yang hanya mampu dibangunkan oleh Yao Liang seorang. Setelah itu Guru Lu juga meminta Wan Fang untuk menyampaikan pesan kepada Raja Harimau Perak kalau Guru Lu Qingyin salah berharap agar Raja Harimau Perak menang pada hari H. Karena pertarungan ini akan menjadi pertarungan harga diri antara ras manusia dan ras iblis surgawi. Wan Fang juga harus mengetahui banyak tuan muda dari berbagai ras yang saling berlomba-lomba untuk menyingkirkan satu sama lain, agar mereka menjadi yang terkuat di antara semuanya. Ketika pertempuran hot ini tersebar, banyak orang-orang yang TW ke kota Lingtian untuk melihat duel sengit ini. Tapi untung saja mereka bisa ditahan oleh ras manusia teratas. Dan mengapa ras lain tidak bergerak untuk menyingkirkan ras manusia? Karena mereka belum terlalu yakin bisa menyingkirkan ras manusia pada saat ini. Sedangkan mengapa Raja Harimau harus menang dalam duel ini? Karena ras manusia saat ini mengalami kemunduran drastis. Karena master bela diri kita yang telah menua.
Poinnya, jika Raja Rimau kalah itu akan membuat semangat juang dari seluruh ras manusia akan semakin merosot. Karena seperti yang kita ketahui, ini merupakan pertarungan harga diri. Beralih sisi dapat terdengar nih Wan Fang membulatkan tekadnya untuk menang pada saat duel di hari H nanti. Agar dapat memotivasi seluruh manusia untuk meningkatkan semangat juang mereka. Tiba pada hari H, Wan Tong mengajak Wan Fang untuk menonton pertarungan epik tersebut. Tapi Wan Fang tak mau dikarenakan ia beralasan ia akan berjaga di perpus nanti. Setelah Wan Tong pergi, bergeraklah Wan Fang menemui Dekan Puncak. Dekan Puncak berkata nih, jika Wan Fang menang nanti, Dekan Puncak akan mengirim Wan Fang ke dalam kota dewa agar kehidupan Wan Fang terjamin di sana. Disusul dengan Dekan Puncak memberikan beberapa pil surgawi kepada Wang Fan. Hidup ini adalah perjuangan yang panjang di dalam waktu yang sempit. Isilah dengan perjuangan yang membanggakan dan hargai dengan sebuah ketulusan. Kemudian dengan gagah berani terbitlah Yao Liang yang sedang dikawal oleh beberapa tuan muda klan iblis surgawi. Di sisi lain kita dilihatkan penonton inti ras manusia antara lain Dekan Chang, Guru Lu, dan yang di tengah mungkin saja ialah orang yang dirumorkan akan menembus ranah Golden Martial God. Beralih scene dapat terlihat pula Dekan Puncak sedang bersama dengan om-om misterius. Om-om itu menanyakan mengapa Dekan Puncak sama sekali tidak membimbing Wan Fang dalam pertarungan ini. Lantas Dekan Puncak menjawab ia ingin Wan Fang kalah agar Wan Fang bisa terhindar dari target pembunuh ras iblis dan ras pedang tirani 9 matahari. Jadi pada saat itu Wan Fang bisa berkultivasi menaik ke ranahnya dengan aman dan damai. Selanjutnya kita mengetahui kalau om-om ini merupakan orang yang menyamar menjadi Raja Harimau Perak. Dekan Puncak mengatakan jika Wan Fang menang bisa jadi kamu akan mati nantinya. Apakah kamu sudah mempersiapkan diri? Om-om menjawab, ia sama sekali tidak takut akan mati karena sebelumnya banyak perjalanan ekstrim dan berbahaya yang om-om ini lewati. Om-om itu juga menambahkan ia telah mengubur identitasnya hanya untuk menunggu panggilan dari Dekan Puncak. Dan hari ini om-om itu menerima panggilan maka ia akan melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya, walau nyawa taruhannya. Di sisi lain, dengan bermodalkan kepercayaan diri yang kuat, majulah Raja Harimau dengan perlengkapan atribut barunya. Bahkan beberapa tuan muda iblis sempat pangling melihat style Raja Harimau sekarang. Kemudian ketika Wuliang ingin maju, Wuliang diwanti-wanti oleh orang terkuat dari klan iblis surgawi. Kalau kau harus menang dan janganlah kau mempermalukan muka dari klan iblis surgawi. Wuliang dengan sombong menjawab, dalam beberapa pukulan saja pasti Raja Harimau Perak dapat dikalahkan. Mendengar perkataan belak-belakan dari Wuliang pastinya membuat ras manusia tidak menerima permaluan yang dilontarkan oleh Wuliang itu. Setelah masuk ke dalam arena, Wuliang dengan arogan kembali berkata, aku Wuliang hanya perlu mengeluarkan setengah kekuatanku saja untuk bisa mengalahkan engkau. Apalagi dengan ranah rendahmu dan master-master bela diri noob dari ras manusia, aku Wuliang sama sekali tidak pernah tertarik untuk melawan kalian. Tapi karena Raja Harimau belakangan ini cukup terkenal, jadi Wuliang harus mengalahkan Raja Harimau Perak agar ras manusia pupus harapan untuk bangkit kembali. Dan sadar diri kalian itu lemah. Karena Raja Harimau yang diam saja, beberapa orang berspekulasi kalau Raja Harimau sedang takut dan badannya pegalinu. Pada akhirnya Raja Harimau bersuara, kita harus membuat pertarungan hidup dan mati pada saat ini. Dan tak berpikir panjang, Wuliang menyetujui agar mereka melakukan pertarungan hidup dan mati. Namun sebelum itu Raja Harimau memberikan kontrak yang isinya, ini pertarungan hidup dan mati. Jika ada di antara ras yang membantu, maka akan mempermalukan ras yang bersangkutan. Dan juga kontrak ini harus ditandatangani oleh kedua penantang. Setelah itu Wuliang berkata, sesuai perjanjian, maka pertarungan ini akan diadakan secara fair. Awalnya sih gua ingin membalas sekarat gitu, tapi karena ini pertarungan hidup dan mati, maka aku harus membunuhmu, kata Yao Liang. Sebagai awal pertarungan, mulailah mereka melakukan adu jotos sengit.
Karena aduan jotos ini menimbulkan ledakan energi besar di sekitarnya, yang disusul pula dengan serangan-serangan cepat terkoordinasi. Setelah melakukan pertarungan yang lumayan panjang, mereka masih terlihat sangat seimbang dan bersambung. Iya, sebenarnya sih kalau dilihat ini nggak seimbang cuy, karena Raja Harimau Perak lebih diunggulkan. Dibuktikan ketika Raja Harimau Perak yang memulai pertarungan terlebih dahulu, dan Wuliang yang merasa kesakitan ketika terkena tonjokan dari Raja Harimau Perak. Tapi ini belum momen klimaks, dan mungkin saja pada episode selanjutnya Wuliang menggunakan tato merah miliknya, yang akan membuat efek pertarungan berbeda pada episode selanjutnya.